Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasha Ega Sultan Ayub dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan dan memperlihatkan kepada kalian semua hasil penelitian kelompok kami, yaitu kentongan dari Banyumas. Oke, perkenalkan nama saya Boni Kusbiantoro dari Haji Barang. Salam budaya Mas. Salam budaya. Gitu. Oke, Salam siap, budaya. Pak. Bagaimana kentongan menjadi alat tradisional musik di Banyumas, Pak? Berawal dari kentongan yang ada di Banyumas itu berawal memang dari alat ronda. Alat ronda. Ronda kelilingan itu Mas. Iya, ya. Pos malam itu ya, Pos Pak, ya? malam. Itu kalau di kampung-kampung kan kita alat rondanya perkentongan. Dan bunyi kentongan sendiri mempunyai tanda. Kayak gitu. Kan siji-siji Rojowati, lagu itu tahu nggak? Enggak. Kalau nggak tahu ya susah dijelaskannya. Intinya tanda. Anda Iya, untuk tanda bunyi bahaya, bunyi maling, bunyi tanda banjir bandang, itu sebenarnya kode dari ronda tersebut ketika kita sedang menghadapi atau mengalami bencana atau maling. Itu sebenarnya berasal dari alat ronda. Gitu. Seiring perkembangan zaman di era tahun 98 atau 99 itu di salah satu wilayah atau berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Banyumas itu mengadakan festival tek-tek. Festival tek-tek. Iya, musik tek-tek itu musik tek-tek. bambu. Oh. Bukan kenong, musik tek-tek ya. Ya memang kentong. Iya. Memang kentong. Tapi dari bambu ya. Dari bambu itu, tek-tek. Itu dilombakan dan antusias warga Banyumas dan para penonton luar biasa banget. Antusiasnya luar biasa, bahkan peserta lomba yang sangat luar biasa. Di era tahun 2000, kentongan sudah semakin dikemas menjadi lebih modern, mempunyai nada, mempunyai harmonisasi musik. Itu udah ada pengemasan. Kalau dulu hanya sebatas tak tek tak tek tak tek kayak gitu. Tidak ada irama. Iya, tidak ada irama. Ya. Gitu. Sekarang era 2000-an udah mempunyai nada dan sangat berirama, yang jelas sangat enak dan merdu di telinga. 2001 udah hampir keseluruhan peserta lomba udah memakai kentong gantung. Kentong gantung yang Iya. seperti ini apa ya? Bunyinya itu seperti tawon. Kalau dibunyikan serentak itu seperti tawon. Nadanya bung 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 seperti itu. Itu di era 2001. 2002 semakin canggih lagi. Ada pelengkap, masuklah angklung. Angklung. Iya, saya Angklung angklung kan banget main angklung. angklung ya? Iya. Angklung kan dari Jawa Barat nih. Ya, betul. Kayak gitu. Tapi karena kita dominan di permainan musik bambu, masuklah angklung. Itu pencetusnya pun dari salah satu grup yang ada di Banyumas yang menghadirkan perpaduan musik angklung dengan musik kentongan Banyumasan. Kayak gitu, masuklah angklung dan terbentuk harmonisasi yang luar biasa. Dikemas untuk melodi, untuk ritme dan lain-lainnya, itu sangat luar biasa hasilnya. Jadi kemasan musik dari kentongan tersendiri menjadi semakin lengkap. Tuh. Era 2003 dan ke 2005 sampai 2010 masih memakai kentongan. Masih memakai kentongan gantung juga. Iya. Tapi di era 2004, era 2004 itu ada salah satu grup yang sudah memakai kentong yang sekarang Mas. Tatahannya yang seperti ini Pak. Iya, jadi bukan digantung bukan ya. digantung, tapi seperti ini posisi. Oh, Gak ada iya. contohnya sih ya. Kentongnya ini. Kalau bahasa sekarang kentong modern. Padahal itu kentong jadul. Iya. Itu. Iya. Era 2000. Iya, 2004 kan jadul ya, Pak, ya. Jadul. Kayak kalian kan belum lahir juga. Pada lahir. Itu jadul karena udah 20 tahun yang lalu. lalu. Nah, gitu.
itu sebenarnya kantong yang sekarang digunakan model ya, lebih model itu kantong zaman dulu. Nah, artinya kantong yang bertahan sampai sekarang hanyalah kantong kemasan kantong ini, Gantung. kantong gantung. Cuma cara pengemasannya beda mas. Disusun tiduran lah mas. Tiduran. Kalau ini kan berdiri. Iya, kalau ini kan berdiri nih. Heeh. Nih, contoh kecil. Ya. Ini kan miniatur kayak gitu. Ya. Kalau sekarang itu posisinya seperti ini. Ini dibalik kayak gini. Heeh. Jadi nggak berdiri lagi. Nggak, Udah tiduran. kayak gini. Nah, ini pegang sini. Mukulnya kayak gini. Kalau dulu kayak gini, tapi di sini ada penyangga untuk ke perut. Jadi supaya tidak Iya, capek ya, Pak ya. iya, tidak capek lah. Ini pakai tali. Nah, kalau grup saya dulu menciptakan kantong lipat. Lipat tuh gimana? Nah, ini nih bisa dilipat, jadi bisa dimainkan. Praktis, lebih praktis. Ini lebih praktis dan untuk koreo lebih Dapat. dapat dan lebih leluasa untuk Lebih luas. memainkan. Itu satu. Nah, terus era 2010 sampai 2016 kentongan masih ada mas, Masih ada. tapi peminat atau antusias dari grup yang lama-lama itu udah mulai berkurang. Sekarang saya bertemu dengan Bapak ya sebagai ahli atau pelaku seni kentongan yang sudah mungkin punya banyak ilmu tentang kentongan ya Pak ya. Ya sebatas tahu lah mas, sebatas tahu dan pernah melakukan Pernah gitu. melakukan, gitu. Jadi Saya bisa bercerita kan karena pernah melakukan. Gitu. Jadi sangat beruntung sekali bisa bertemu Bapak ya. Selanjutnya itu saya ingin bertanya Pak, bagaimana kentongan Banyumas ini dilestarikan oleh masyarakat setempat? Apakah ada suatu ini khusus Iya. atau bagaimana? Bagaimana cara Melestarikan melestarikan kentongan kentongan Banyumas? Ya cara melestarikannya kalau yang saya dan teman-teman sendiri itu bahasanya nguri-nguri mas. Nguri-nguri? Iya, nguri-nguri itu melestarikan sama saja, nguri-nguri. Bahasa masyarakat sini Iya, ya? nguri-nguri. Jadi itu kerasa mas. Kalau di budayaan kentongan mungkin lebih kerasa ya. Kalau kita mempunyai rasa peduli, rasa ingin berkembang, ayo gimana kita caranya regenerasi biar bisa memahami budaya kita, asal budaya kita, bisa mempertahankan kentongan tersendiri. Itu adaptasinya memang butuh waktu yang lama mas, apalagi anak-anak zaman sekarang ya, Ya, betul. zamannya, Yang sudah iya mungkin dari kentongan apa sih kentongan jadul kayak gitu. Padahal alat yang jadul sendiri kita kemas menjadi modern sebenarnya bisa mas, kayak gitu. Dan dengan adanya kentongan kita mempertahankan aset budaya Banyumasan, boleh dibilang kita hobi musik, tapi kita bisa berprestasi mas. Prestasi ya, contoh kecilnya kita berprestasi di kentongan sendiri, di budaya sendiri sampai mana sih? Kayak gitu. Nah, mohon maaf ini salah satu prestasi juga kan? Saya dari tadi tuh ini piala banyak banget. Ini dari kentongan semua ya Pak ya? Kentongan semua. Ini kentongan semua, bahkan 17 piala itu lagi direnov mas karena udah karatan, udah Mau diganti dengan yang baru ya Pak? bukan diganti, tetap sama, cuma karena udah kropos mungkin beberapa di renov ya Direnov. itu ada 17 piala. Piala gede-gede banget. Jadi ini belum semuanya Pak di sini tuh? Belum. Waduh. Kalau ini sampai sini biasanya. Gitu. Banyak banget. Itu sampai udah lahir belum itu piala presiden 2004. Belum. Saya lahir. Itu aslinya tinggi banget mas, itu dipotong. Ini? Iya aslinya tinggi banget. Kenapa dipotong Pak kalau gitu? Kacanya semua umurannya itu 2004, 2003 itu lama semua. Itu kan salah satu bentuk kenapa saya bisa bercerita. Inilah sejarah Pengalaman Bapak waktu sendiri. itu. Nah untuk kekinian ini Ada. 2024 2024 baru tahun kemarin berarti? tahun kemarin ini. Ini Bapak sendiri yang menjadi pelatih? Iya pelatih ketua ini mewakili Kecamatan Cibayang. Ini 2024. Atau Banyumas berarti? Banyumas itu saya
konsep saya, grup saya itu terkemas menjadi lebih ke militeran mas. Militer. Iya, jadi nih salah satunya ya mas, bentar Iya, nih. silakan, Bentar. Pak. Nah. Ini seragamnya Pak ya? Ini seragam era tahun 2001. 2001. Ini 2001. Nih ya. Militer tuh kelihatannya Pak. Iya, ini contoh kecilnya bentar ya. Iya. Nih bajunya. Nah, ini bajunya. Insya Allah teman-teman pecinta bahkan seniman kentongan, insya Allah tahu semua seragam ini. Jangan ngaku seniman kentongan kalau nggak tahu ini. Jadi kalau seniman itu kan harus tahu ini. Harus tahu dong, harus tahu. Emang tulisannya Iya, unik gitu. banget ini, Pak. Iya kan? Harus tahu. Ini nyentrik. Iya. Dan di apa ingatan penonton pun nempel. Nempel, sekarang masih nempel. Japro ya berarti doreng. Goreng Militer. khas militer. Iya. Itu salah Memiliki satu. khasnya masing-masing. Masing-masing. Nah, 2002. Nah, saya berani menampilkan grup saya itu nyentrik kayak gitu. Tampilan beda. Iya, Ya. hasilnya beda. Yo mau pakai bes kok blanko nih nyentrik. Dari situ teman-teman grup lain pun mengikuti mas, alhamdulillah. Menginspirasi berarti. Iya. Ya, Salah Pak, satu inspirasi bagi teman-teman. Wah, bisa kasih warna baru nih. Akhirnya salah satu nih contoh teman dari Sari Kedeling mas. Sari Kedeling. Itu salah satu grup Purwokerto, Sari Kedeling, Sang Bima, Prapatan, terus Dewa Laras, Krida Taruna. Itu grup oke semua. Kalau sekarang Lapot, Lapot Laras Putra Patrio itu angkatan kami juga. Bapak. Iya. Nah, terus banyak lah. Nah, akhirnya mereka mempunyai ide juga. Wow, kita harus tampil beda juga ya. Contoh kecilnya Sang Bima itu pakai pakaian yang gede banget, kayak Rama Aipama, kayak gitu. Jadi ombrang-ombrang. Wih, ombrang itu. Sama tampil tuh Ya, ombrang-ombrang gitu. terus Sari Kedeling pakai gimbal, kayak gitu. Dulu akhirnya mereka itu menjadi kayak mempunyai icon masing-masing. Masing-masing. Iya. Ciri khasnya masing-masing. Yes. Kayak Bapak dengan kemiliterannya, Yes. dan lain dengan baju ombrang-ombrangnya Gitu. gitu menjadi ciri khasnya Nah masing-masing. itu. Lah 2003 saya kembali lagi nih. Beda Tetap lagi, Pak? militer, Oh, tapi tetap. lebih ke TNI Indonesia ya. Tapi Iya. beda nih, mohon maaf. Coklatnya tetap beda. Ini waktu itu izin saya Izin. sama ke Korea Sokaraja waktu itu sounding sama Danding siapa lah waktu itu. Sounding gimana pak ini baiknya? Oh nggak apa-apa. Nggak Mas. apa- diperbolehkan berarti Iya Pak, ya? boleh kan? Nggak apa-apa. Gas sikap. Nggak apa-apa. Saya pernah baca nih Pak di internet tentang kentongan itu katanya dapat membubarkan kumpulan remaja yang nakal gitu Pak. Atau apa memberhentikan kegiatan mereka itu. Apakah itu benar? Apakah ada sejarahnya tersendiri gitu? Oh, Kentongan itu iya. seperti itu. Sebenarnya kalau untuk memberhentikan boleh bilang bisa iya, bisa tidak. Lebih iyanya karena alat bantu kentong sendiri itu mempunyai arti beda-beda mas. Contoh kecilnya tanda boyot, memanggil masa. Oh, ada Itu ada tandanya bahaya. Ada tanda bahaya. Ketika itu ada berkerumunan yang kegiatan negatif atau apa itu masa apa tadi Yang kenakalan remaja. kenakalan remaja sebuah menjadi bahaya di lingkungan, ya pasti akan bubar lah. Iya, karena Orang kita mendengar suara ini ya mendengar kentongan suara itu. itu bunyi bahaya itu satu. Dan satu lagi nih mas, kentongan. Saya mendirikan kentongan itu benar-benar mengurangi kegiatan negatif. Kegiatan negatif para remaja pada waktu itu nyata karena saya sendiri salah satu pelakunya itu. Kenapa saya bisa bercerita itu kegiatan kentongan kegiatan yang positif dan sangat mengurangi angka kenakalan. Pak, ini sudah pertanyaan yang terakhir dan kami dari mahasiswa saya berterima kasih kepada Bapak ya karena sudah meluangkan waktunya di hari Minggu ini yang mungkin Bapak tadi ada beberapa urusan. Sekali lagi kami terima kasih banyak kepada Bapak. Kami mungkin
ingin menutup wawancara kali ini, atau ada yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak atau mahasiswa yang lain tentang kentongan ini? Sedikit mungkin ya Mas pesan Ya. dari saya. Ya, silakan. Buat para pemuda regenerasi, seperti tadi yang saya sampaikan, jangan malu kita mencintai bahkan melestarikan budaya yang ada bahkan di daerahnya kalian masing-masing, tidak harus hanya kentongan. Betul. Daerah masing-masing. Daerah masing-masing harus kita pertahankan, kita kembangkan gitu. Tidak hanya kentongan. Nah, kebetulan yang ada di Banyumas, buat teman-teman yang ada di Banyumas, jangan malu. Kita jangan malu mempertahankan aset budaya kita. Kentongan terutama, Mas. Kenapa saya mementingkan kalian pada kesini? Karena itu kalian bagian regenerasi nantinya tentang akan mengerti kentongan itu apa. Sejarah kentongan Betul. bagaimana ya Pak? Saya itu sangat welcome ke teman-teman bahkan regenerasi anak-anak kita tentang rasa ingin tahu kentongan itu. Saya sangat terima kasih banget yang udah hadir, udah pengen tahu kentongan itu apa. Ya tolong disampaikan ke teman-teman, dan pesan saya jangan malu.